Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas surat yang ke-83, yaitu surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin maknanya adalah orang-orang yang curang. Surat ini termasuk sebagai surat Makkiyah, ya, akhir dari surat Makkiyah, awal dari Madaniyah sebenarnya, dan terdiri dari 36 ayat. Dan di antara kandungan dari surat ini adalah berbicara tentang kecurangan dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dalam berbisnis. Juga surat ini memperingatkan tentang kiamat yang dikaitkan nanti kecurangan itu dengan, ya, hari kiamat. Kebahayanya kecurangan itu nanti pada hari kiamat. Kemudian berbicara tentang pembalasan bagi orang-orang yang mendustakan agama, dan juga menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang saleh, terutama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Wailul lil mutaffifin, celakalah, ya, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang dalam jual beli. Ya, ini prinsip bisnis itu, ya, jual beli. Alladzina izaktalu 'alan nas, yaitu orang-orang yang apabila mereka, ya, menimbang atau menakar atau menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Jadi kalau dia beli, ya, dia beli dari orang lain, minta takarannya atau timbangannya itu dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi kalau dia beli mintanya dilebihi, tapi kalau dia jual dikurangi. Nah, ini termasuk orang-orang yang curang. Nah, ini banyak terjadi, ya, jual buah, jual barang-barang
ya, dikurangi timbangannya, dikurangi ukurannya, dikurangi takarannya. Ini banyak terjadi. Ya, terkadang curang ditambahkan apa itu? Ya, pemberat. Jadi timbangannya direkayasa supaya ya kelihatannya sudah sesuai, tapi ditambahkan pemberat sehingga itu bisa mengurangi berat dari barang yang dijual. Ya, termasuk orang-orang yang curang itu mengambil hak orang lain, jual dengan harga misalnya full 1 kilo atau 1 liter, tapi sebenarnya tidak ada 1 kilo, tidak sampai 1 liter. Ini termasuk orang-orang yang curang. Dia mencurangi orang lain, mengambil hak orang lain, walaupun itu masih di tangan dia. Tapi kalau dia bilangnya 1 kilo, ternyata yang dijual tidak ada 1 kilo, itu sama aja dia mengurangi ya hak orang lain. Itu termasuk orang-orang yang curang. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Ya, apa mereka itu tidak percaya kalau nanti dia setelah mati itu akan dibangkitkan? Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu ya nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah meninggal dunia. Jadi tidak selesai dengan meninggal dunia, itu tidak. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti setelah meninggal dunia, yaitu dalam kehidupan yang kedua. Liyaumin azim, yaitu pada hari yang besar, yang dimaksud adalah hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ya ketika manusia itu berdiri menghadap Tuhan semesta alam, yaitu ketika mereka nanti ya berada di padang mahsyar. Ya, pengadilan Allah itu nanti ya ketika manusia itu berada di padang mahsyar. Ya, sebuah tempat yang sangat luas. Ya, sangat luas dan sangat panas, matahari didekatkan dengan kepala kita. Di sana nanti orang-orang itu yang nggak ada yang duduk, nggak ada yang ya kalau antrinya itu duduk itu masih mending. Ya, mereka yaqumu yauma yaqumun nasu, pada hari manusia itu berdiri di Rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di padang mahsyar itu ya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, di padang mahsyar itu nanti dalam sehari itu sama saja kadarnya dengan 50.000 tahun. Ya, ngapain di sana manusia itu menunggu di sidang? Ya, menunggu nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seluruh dunia dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah itu berapa miliar manusia? Ya, berapa miliar manusia itu mereka berdiri di sana, nggak ada yang pakai pakaian, nggak ada yang pakai sandal, nggak ada yang pakai baju. Ya, mereka nanti akan ada yang tenggelam itu dengan keringatnya karena saking panasnya itu. Di padang mahsyar itu ada yang keringatnya itu sampai batas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai batas telinga. Saking panasnya pada hari itu. Nah, yang menyusahkan manusia pada hari itu adalah dosa-dosanya.
Dan yang meringankan manusia pada hari itu adalah kebaikannya. Jadi kalau orang-orang beriman, ya itu diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan. Ya contohnya kalau orang nanti orang-orang tidak beriman tadi, dia menunggu itu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tapi orang-orang beriman itu diperpendek, yang menunggunya nggak sampai sehari. Ya menunggunya itu seperti matahari sudah mau tenggelam, jadi hanya sebentar dan tidak merasa panas. Ini bagi orang-orang yang beriman. Nah, tadi diancam bagi orang-orang yang curang itu, ya pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahaya ya kecurangan. Ini termasuk dosa besar ya. Jadi kalau ada perbuatan amalan yang pelakunya itu diancam, itu berarti termasuk itu perbuatan dosa besar. Jadi curang, ya mengurangi timbangan, takaran atau ukuran, ya itu termasuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menafsirkan kata at-tatfif, ya al-mutaffif, jadi kata tatfifun, at-tatfif. Menurut Ibnu Jarir kata at-tatfif ya yaitu sedikit dan kecil maknanya. Dan al-mutaffif adalah orang yang mengurangi hak orang lain dari apa yang seharusnya dia terima secara penuh dan sempurna dalam takaran atau timbangan. Ini dalam kita transaksi jual beli itu ya, gas misalnya contoh, katanya 3 kilo tapi dikurangi. Nah itu kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ya mungkin dia menguranginya kelihatannya tidak banyak, ya tapi ketika dikumpulkan sedikit kali sekian, ya itu akan menjadi banyak. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara asbabun nuzul ayat ini adalah Ibnu Abbas menceritakan qala lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbasin nasi kailan fa anzalallahu wailul lil mutaffifin fa hasanul kaila ba'da zalika. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja hijrah ke Madinah, maka orang-orang di Madinah itu memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu tadi kalau mereka menakar, kalau mereka menimbang itu selalu dikurangi. Maka kemudian diturunkanlah ayat ini wailul lil mutaffifin, maka kemudian mereka memperbaiki ya cara bermuamalahnya, mereka tidak menguranginya dan mereka memenuhi takaran atau timbangannya. Ini sebab turunnya ayat al-mutaffifin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini tidak hanya terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecurangan dalam bertransaksi, di dalam berbisnis itu terjadi sudah sejak zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kebiasaan buruk yang turun temurun, ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, ya, bahkan sampai sekarang itu masih dilakukan hal seperti itu. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam banyak ayat. Jadi tidak hanya dalam surat Al-Mutaffifin saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat Al-An'am 152, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan itu dengan seadil-adilnya. Jadi ini diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, peringatan
agar orang itu tidak mengurangi ya takaran atau timbangan dan ukuran ketika dia melakukan transaksi jual beli. Di dalam ayat lain dalam surat Ar-Rahman ayat 9 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Jadi ini sudah diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 35 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi peringatan ini tidak hanya disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, tapi disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, ini menjelaskan bahwa perbuatan ya curang dalam transaksi itu tidak hanya terjadi sesekali, tapi itu terus terjadi, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara juga disebutkan auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi ayat ini diulang-ulang ya, redaksinya mungkin agak sedikit berbeda, tapi fokusnya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita menimbang, menakar atau mengukur itu harus sesuai dengan ya ketentuannya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan timbangannya. Jangan mencurangi orang, karena itu termasuk mengambil hak orang lain. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaumnya Nabi Syuaib. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Fa'awful kaila wal mizan, dan tepatkanlah atau sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jadi ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk kaumnya Nabi Syuaib tadi itu sudah terjadi juga kecurangan-kecurangan dalam transaksi, mengurangi ukuran ini terjadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti antara kerugian, jadi orang yang melakukan kecurangan itu justru mereka menganggap itu untung. Kenapa? Mengurangi yang dijual seharusnya 1 kilo, ternyata tidak ada 1 kilo menurut mereka. Padahal itu sebenarnya justru mengurangi rezeki mereka. Jadi kalau menurut mereka itu dia mengambil harta orang lain itu ya untung bagi dia, tapi sebenarnya itu menjadi sebab dikurangi rezekinya. Jadi kalau ada orang yang mengurangi hak orang lain ya, maka Allah akan mengurangi rezekinya. Ini diantara kerugiannya. Jadi secara finansial dia akan rugi karena dia melakukan kecurangan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innar rajula la yuhrimar rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang itu akan benar-benar terhalang rezekinya dengan dosa yang ia lakukan. Nah, ini kalau penjualnya tahu ya orang ini suka curang, ya nggak akan ada orang yang mau beli. Ya, dia akan dijauhi oleh pembeli, dan juga citranya menjadi buruk. Ya, kalau diketahui orang lain, maka dia akan ditinggalkan oleh pelanggannya.
Selain itu juga itu dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan akhirat dia diancam dengan dosa besar tadi, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Dan juga kalaupun dia mendapatkan hasil dari kecurangan itu, maka keberkahannya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhiyat barakatuhu, tidak akan berkah, ya, harta atau rezeki yang diperoleh dengan cara yang curang, ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Ini dikaitkan dengan dosa, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, baik buruk itu sudah ada catatan amalnya. Termasuk tadi orang curang itu mungkin orang lain tidak tahu, tapi sebenarnya Allah sudah mencatat amal-amalnya, karena Allah sudah menugaskan ada malaikat pencatat amal yang selalu mendampinginya 24 jam, ya, dimanapun dia berada, apapun yang ia lakukan. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, diingatkan ini, ya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali janganlah curang. Sesungguhnya catatan amal atau kitab orang-orang yang durhaka, orang-orang yang buruk, ya, berperilaku buruk, termasuk berperilaku curang tadi, lafi sijjin, disimpan dalam sijjin, ya. Jadi catatan keburukan itu disimpan dalam sebuah tempat yang namanya sijjin. Jadi catatan amalnya ini, ya, catatan amal itu kan ada dua, ya. Ada catatan baik, ada catatan buruk. Nah, nanti kalau keburukannya lebih banyak, catatan buruknya lebih banyak, ya, tempat catatan amalnya itu di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Yang dimaksud adalah catatan amal kita. Jadi catatan amal kita itu nanti disimpan, kalau orang-orang yang lebih banyak keburukannya, ya, terutama orang-orang tidak beriman, itu disimpan namanya di sijjin. Kapan itu disimpan? Jadi ketika manusia meninggal dunia itu kan catatan amalnya ditutup sudah, ya kan, usianya tutup, catatan amalnya juga ditutup. Nah, catatan amalnya itu ditaruh di mana? Jadi ketika orang meninggal dunia, ya, catatan amalnya itu dibawa. Jadi ketika orang meninggal dunia itu nyawanya itu dibawa ke langit oleh malaikat pencabut nyawa. Kalau dia orang beriman, orang baik, itu dia bisa melewati langit sampai langit 7, langit pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya sampai langit 7. Nah, nanti bagi mereka yang orang-orang baik itu catatannya disimpan nanti di ayat berikutnya di tempat namanya Illiyin, yaitu di langit 7. Atau ada yang mengatakan di Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan di dekat arsy Allah. Tapi bagi orang-orang inna kitabal fujjar, orang-orang yang buruk perilakunya, mereka nanti tidak diterima di langit, nggak bisa melewati langit. Nyawanya ketika dicabut itu dibawa ke langit, nggak bisa melewati langit, ditolak dia. Ya, karena perbuatan busuk itu mengakibatkan, ya, bau nyawanya itu, rohnya itu berbau busuk juga. Maka ditolak oleh malaikat-malaikat penjaga langit. Kemudian, ya, rohnya itu dilemparkan ke kuburannya. Jadi kembali ke kuburannya. Roh manusia itu, orang-orang meninggal itu ada di dalam kuburannya, ya, ada dalam kuburannya. Nah, kemudian catatan amalnya tadi disimpan namanya di sijjin. Jadi filenya, ya, filenya itu sudah itu. Sijjin itu dikata sijnun. Sijnun itu penjara aslinya maknanya. Jadi makna aslinya sijnun itu penjara. Tapi sijjin itu adalah tempat yang sempit yang ada di dasar bumi lapis 7.
ya, dasar bumi pelapis 7 itu namanya sijjin. Maka bisa juga ya neraka itu tempatnya di sana, ya, fidarkil asfali minan nar. Nah, ini disebutkan ya, kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, di tempat yang rendah-rendahnya, paling bawah, asfala safilin. Ya, asfal itu aslinya bawah, bukan aspal jalan. Ya, as-sufla itu artinya dari bawahnya paling bawah. Itu orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, itu tempatnya orang-orang ahli neraka. Jadi orang-orang ahli neraka itu ya tempatnya di dasar bumi. Bahkan kalau dalam cerita itu ada orang yang mengebor tanah itu sampai di ya bagian lapis tanah itu, bor itu tidak mampu lagi. Jadi di bawah itu suhunya panasnya luar biasa itu. Ya, di dasar bumi itu panasnya luar biasa. Kalau di atas terasa adem gitu, tapi kalau di bawah itu ya, dan neraka itu tempatnya di bawah bukan di atas gitu ya. Kalau surga di atas, itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang pada hari itu, pada hari kiamat, mereka itu mendustakannya dulu waktu dalam kehidupan dunia. Mereka itu tidak percaya dengan datangnya kiamat. Ya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat atau hari pembalasan itu kecuali orang-orang yang melampaui batas lagi banyak dosa. Jadi yang mendustakan hari kiamat, mereka yang orang-orang yang tidak percaya kiamat itu ya ahli dosa, ya, ahli maksiat. Orang-orang yang tidak beriman itu mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, alaihi kepadanya, qala, mereka mengatakan asatirul awwalin. Mereka mengatakan Al-Quran itu atau ayat-ayat Allah itu hanya dongeng. Ya, dongeng. Itu hanya karangan. Ya, itu tidak benar menurut mereka. Jadi ayat-ayat Allah, Al-Quran itu bagi orang-orang yang durhaka itu dianggap karangan saja, karangan orang-orang terdahulu. Jadi orang banyak menuduh Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Itu bukan hal baru. Mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran. Nah, inilah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang jauh dari hidayah. Jadi kalaupun mereka itu ya diberikan peringatan, diingatkan, bahkan ya disebutkan kalau seandainya malaikat itu turun menemui mereka, atau orang-orang mati itu dihidupkan kemudian cerita kepada mereka, ya, menceritakan dunia ya setelah kematian itu mereka tidak akan percaya. Sampai seperti itu ya, orang-orang yang tidak beriman itu ya, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari pembalasan atau hari kiamat. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara bahayanya orang-orang yang ahli dosa,
Ya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak beriman. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian. Bal bahkan rana ala qulubihim, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu selalu menutupi hati mereka. Jadi kenapa kok orang tidak beriman itu hatinya keras? Meskipun diperingatkan, meskipun mereka ditakut-takuti, ya tidak takut. Ya karena hati mereka telah tertutup. Ya, karena hatinya telah tertutup dalam kekufuran. Balqana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika mereka hatinya tertutup dan mereka banyak melakukan dosa, ya, banyak melakukan dosa, maka dosa itu akan semakin menutupi hatinya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kemudian melakukan dosa-dosa, maka itu justru hatinya itu semakin ya tertutup dengan dosa-dosa itu. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal mu'min, kalau tadi orang tidak beriman ya, kalau orang tidak beriman itu hatinya sudah terkunci dalam kegelapan dosa, dalam kegelapan keimanan. Jadi yang menutupi cahaya iman itu adalah dosa dan kekufuran. Ya, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah, kalau orang yang melakukan dosa itu orang beriman, ini juga berpengaruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu idza adnaba dzamban, kalau dia melakukan dosa, nukita fi qalbihi naqtatun sauda, maka di dalam hatinya itu akan terdapat nokta hitam, noda hitam. Fa in huwa fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila, kalau dia itu ya membersihkan hatinya, ya dia bertaubat dan dia beristighfar, maka suqila, maka kemudian hatinya akan menjadi bersih dan cemerlang. Fa in ada, kalau dia kembali melakukan dosa, ronat, maka hatinya akan kembali ternoda. Hatta yughlaqo biha qalbuhu, sampai hatinya itu dikunci dalam kegelapan dosa. Fadzalikal ladzi dzakarallahu azza wa jalla fi kitabihi, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, yaitu bunyinya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu berpengaruh kepada hatinya, yaitu akan menjadikan hatinya itu tertutup dengan noda hitam. Jadi semakin banyak dia melakukan, dia tidak istighfar, tidak bertaubat, tidak melakukan kebaikan, maka itu semakin teballah ya noda hitam itu, sehingga mereka dikunci dalam kegelapan dosa. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum isya ya? Belum. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Itu tadi orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbakti itu berada dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Yang dimaksud adalah catatan amal kita. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Jadi kalau catatan amal orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu disimpan namanya di illiyin, yaitu tempat yang ada tertinggi di langit atau di langit 7.
ada yang mengatakan di Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan di dekat arasy Allah Subhanahu wa taala, yang di sana itu ada malaikat-malaikat yang menyaksikannya, yashhaduhul muqarrabun. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bercerita tentang proses dicabutnya nyawa itu, ya, hadisnya sangat panjang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika seorang hamba beriman itu berhasil, ya, melewati 7 langit itu ketika meninggal dunia dan sampai ke langit yang ke-7, maka catatan amalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah, ya, catatan amal hambaku itu di illiyin, wa aiduhu, dan kembalikanlah dia. Jadi orang yang meninggal dunia itu dibawa nyawanya ke langit itu untuk setor catatan amal, ya, dibawa ke sana untuk menyimpan catatan amalnya di illiyin. Kalau sudah disimpan catatannya di illiyin, nyawanya itu akan dikembalikan lagi, dibawa oleh para malaikat lagi, ditaruh di dalam kuburannya, ya, ditaruh dalam kuburannya. Maka nanti baru setelah itu dia bangkit dari kuburannya, kemudian ditemui oleh malaikat penanya kubur, ya, ditanyakan beberapa pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka kemudian dia diperintahkan untuk istirahat, dan sudah dibukakan itu pintu surga, dan dia melihat surga, dan dia mengatakan, meminta kepada Allah supaya kiamat itu dipercepat, ya. Jadi sudah dibukakan itu pintu surga, kelihatan itu dari tiang kuburnya, dan dia disuruh istirahat, disuruh tidur seperti tidurnya pengantin, dan diluaskan kuburannya seluas 70 hasta. 70 hasta itu sekitar 35 meter persegi, ya, luas. Jadi kalau bagi kita yang kelihatannya itu sempit kuburan mereka, tapi bagi orang-orang yang beriman itu diluaskan kuburnya mereka seluas 70 hasta, ya, sehingga mereka merasakan kenyamanan. Tapi kalau orang yang meninggal itu orang tidak beriman, setelah tadi dia tidak diterima catatan amalnya di langit, dan bahkan rohnya dikembalikan di kuburnya itu dengan dilemparkan dari atas, ya, mereka ketika tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka kemudian kuburnya itu disempitkan sehingga menghimpit tubuhnya itu, sehingga tulang belulangnya itu, ya, patah, ya, terhimpit oleh bumi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh banyak kenikmatan. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu, ya, orang-orang yang beramal soleh itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Alal araiki yang zurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, nanti itu setelah proses dari padang mahsyar, ya, setelah melewati pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nanti dipisahkan oleh Allah antara ahli neraka dengan ahli surga, lalu mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang di dalam surga itu mereka diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, dan itu nampak, ya, dari wajah mereka yang berseri-seri. Sudah azan? Monggo azan dulu. Baik, silahkan kalau ada yang mau sampaikan atau kita lanjutkan.
itu ini sama kayak surat Al-Qiyamah ya. Iya. Kita baca kan kala bal terus berhenti. Itu maksudnya gimana Ustaz? Terus yang kedua, nah mahjubun itu maksudnya tertutup dari melihat Allah atau tertutup rahmat? Iya. Karena banyak yang punya pendapat kita nggak bisa melihat Allah nanti di akhirat. Jadi ini ayat itu jelas kan kalau orang kafir memang tidak bisa melihat Allah, tapi orang beriman bisa melihat Allah. Iya. Baik. Jadi tadi disebutkan ya, nanti orang-orang tidak beriman itu mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tadi ya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, ya, bahwa mereka nanti itu ini bahaya kekufuran dan dosa ya. Yang pertama tadi hatinya itu tertutup dari kebenaran karena tertutup dosa karena perbuatan mereka. Yang kedua, mereka itu terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu mereka tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Karena melihat Allah itu sebagai bentuk kenikmatan, dan itu yang melihat hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dan juga yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman dan berdosa itu summa innahum lasalul jahim, lalu mereka akan masuk ke dalam neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Itu sebagai balasan mereka karena mereka telah mendustakan hari pembalasan. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang iman sebenarnya, karena ini ciri surat Makkiyah itu. Jadi surat-surat Makkiyah itu tujuan utama adalah membangun pondasi keimanan. Maka isinya itu berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Ya, tadi ayat ini berbicara tentang beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Nah, pembahasan tentang hari akhir ini termasuk nanti kalau dalam pembahasan akidah. Ya, dalam pembahasan akidah itu pembahasan tentang beriman kepada hari akhir itu yang paling luas, paling banyak. Ayat-ayatnya banyak, kemudian hadis-hadisnya juga banyak, kemudian pembahasannya juga sangat detil, sangat detil. Padahal itu belum terjadi. Ini luar biasa. Ya, bagaimana Al-Quran itu menggambarkan hari kiamat itu dalam banyak ayat, sering disebutkan terutama dalam surat-surat Makkiyah itu. Karena fungsinya adalah untuk menguatkan atau membangun pondasi keimanan. Termasuk ayat ini tadi, ya, itu adalah untuk membangun pondasi keimanan. Jadi pembahasan tentang yaumul qiyamah, hari pembalasan itu, kalau kita kaji di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya, kalau kita bahas dalam ilmu akidah, itu pembahasan tentang yaumul akhir atau hari kiamat itu sangat panjang, ya, sangat detil dan sangat panjang. Padahal belum terjadi, ya, belum terjadi, tapi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Gambaran tentang hari akhir itu sangat detil, ya, sangat luas. Nah, itu kalau kita mau baca, kita mau pelajari Pak, setiap pekan, ya, karena kita udah kaji juga itu tentang beriman kepada yaumul akhir itu sampai, ya, 1 tahun juga kita nggak akan selesai itu, ya. Padahal setiap pekan kita kajian itu tentang yaumul akhir itu sangat detil, ya, ayat-ayatnya sudah sangat banyak. Ya, kenapa? Karena itu yang paling banyak diingkari oleh manusia.
Kebanyakan manusia itu ingkar, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Maka itu dibahas oleh Allah segitu detailnya, begitu lengkapnya, ya, itu untuk membuat manusia itu biar yakin. Meskipun begitu, ya, meskipun begitu, masih banyak orang yang tidak percaya. Ya, tapi tadi meskipun misalnya Allah itu mengutus malaikat, ya, sampai membangkitkan orang yang sudah mati supaya mereka cerita, kalau orang-orang yang sudah tertutup hatinya itu mereka tidak akan beriman, ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk kenikmatan. Jadi justru kenikmatan terbesar nanti di hari kiamat, di akhirat, itu adalah kenikmatan ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita melihat Allah dengan nyata, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita melihat bulan purnama yang tidak ada awan, tidak ada yang menghalanginya, ya. Jadi sangat nyata dan itu sangat indah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha jamilun. Jadi Allah itu sangat indah. Jadi keindahan kita melihat Allah itu sebuah kenikmatan yang lebih nikmat, ya. Kalau ada orang bertanya, apa nikmatnya orang lihat? Ya kan? Apa nikmatnya orang melihat? Ya. Kalau laki-laki melihat perempuan cantik itu nikmat bang, Pak? Ya, itu baru makhluk, ya, melihat makhluk. Kalau melihat Allah itu Allah lebih indah, ya, lebih indah dari makhluknya. Maka melihat Allah itu adalah kenikmatan terbesar nanti pada hari kiamat atau di akhirat, ya, itu kenikmatannya. Nah, orang itu bisa merasakan nikmatnya melihat itu kalau punya apa, Pak? Ayo. Melihat kok nikmat itu kalau apa, Pak? Ada yang pernah merasakan nikmatnya melihat ya, Pak? Bertemu. Ya, maka itu harus dimulai begini. Orang itu kalau nggak kenal, ya kan? Nggak kenal kok ketemu, itu biasa-biasa aja, ya kan? Tapi kalau dia kenal, dia suka, ya, dia suka, lalu dia ketemu, itu nikmat, kan gitu. Maka nanti orang itu biar bisa melihat Allah itu dengan nikmat, ya, caranya apa? Orang itu pertama harus kenal Allah, mengenal Allah dulu, ya kan? Ma'rifatullah, namanya mengenal Allah. Ada yang sudah kenalan dengan Allah atau belum? Ya kan? Maka dalam pepatah kita, tak kenal maka tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Harus kenal Allah dulu. Kalau sudah kenal Allah baru sayang Allah, cinta Allah, kan gitu. Kalau sudah cinta Allah, maka kita akan rindu, gitu. Ya, orang itu kalau sudah suka rindu. Aneh kalau orang nggak kenal kok, nggak pernah kenal kok bisa suka, ya kan? Kalau kita sudah suka Allah, maka kita akan rindu. Ya, obat rindu adalah apa, Pak? Ya ketemu. Ya, obat rindu itu ketemu. Itu tingkatan yang harus kita miliki. Jadi kalau orang itu pengen ketemu Allah, nikmatnya ketemu Allah, itu ya harus sampai kita rindu kepada Allah. Ya, jangan sampai di dunia aja kita nggak pernah dekat dengan Allah, nggak pernah mengenal Allah, nggak pernah mencintai Allah, tahu-tahu di akhirat, ya, nggak bisa, nggak ada nikmatnya. Ya, jadi nikmatnya itu adalah kalau orang itu sampai rindu pada Allah, rindu pengen bertemu, ya, rindu pengen bertemu Allah. Nah, itu harus ada itu dalam diri kita. Nah, itu dalam tingkatan iman, ya, tingkatan iman.
Jadi tingkatan iman tertinggi itu adalah kalau dia itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya dan keluarganya. Ya, orang itu tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai Allah dan Rasulnya itu dicintai melebihi cintanya kepada dirinya dan keluarganya. Nah, itu tingkatan iman yang paling tinggi. Maka tadi kaitannya itu iman, Pak, itu. Iman itu nggak kelihatan. Ya, iman itu tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Ya, iman itu kita bisa merasakan. Jadi keindahan ya Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan oleh Allah itu kita bisa merasakannya kalau iman kita itu kuat. Nah, ini perlu tadi ya, iman itu perlu dibangun dari tadi. Jadi ayat-ayat makkiyah itu yang dibangun pertama itu keimanannya dulu ya. Maka ini yang perlu kita pelajari, mempelajari sesuatu yang tidak nampak. Itu akidah. Akidah itu nggak ada yang kelihatan. Ya, bagaimana caranya menanamkan keimanan itu ada dalam hati kita sehingga kita benar-benar merasakan kenikmatan iman gitu. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Cukup Pak ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.